Semua berharap berakhir, semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar Ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. So let's just learn English. I hope you always stay healthy at home, right?
don't forget, just mention our slogan, lovely slogan of our school. What is that? It is close, affectionate, and attentive. Yes, yes, yes. Okay, let's just learn the English. So what do we have for today for English session? It is, of course, about like passive voice or active voice, like you are trying to be engaged how to create a sentence in passive, okay? So this is the first slide. So when you find that something is active and passive, you need to know that the difference is quite simple. It is just about how to put which one is to be emphasized, like which one is important. Is it a subject? Is it an object? So if you consider the subject is pretty much important and we put emphasis on it, so we could call it the emphasis for the subject. It's supposed to be an active. And if we consider a sentence in English, we put the emphasis or used to place emphasis on the object, it show about passive thing. Nah, still confused, right? Masih bingung kan? Don't worry about that. Let's just keep moving. Let's just beginning with the sentence or the paragraph, simple paragraph. It is about teenager arrested, right? Can you see on the slide? Okay, I hope so. So the title is about the teenager arrested. You can see from the paragraph here, we could find the color, the yellow color on it. Last week, a 15 years old boy was arrested. You could find the sentence to be and verb 3 was arrested. And then you could find the next sentence, like the parents of the guys were contacted. You could find the color block 1 from the sentence were followed by contacted. It is showing to be and verb 3. And then again, you could find the next sentence like in the sentence of Robson stayed in prison for 2 days and was just released. You could see there is was as a to be and release as verb 3. That's what do we call as passive. Still confused? Of course, but don't worry about that. In the meantime, before I'm going to the next slide, sebelum Ibu berlanjut ke slide berikutnya, I do really need to put your focus into the formula itself. So, you need to remember that the formula for passive sentence or passive voice is to be followed by verb 3. That's it. It's so simple. To be followed by verb 3. See? To be could be anything. You can find is, am, are, was, were, like been, like that. Just still confused? Of course it is. Just let's keep moving. I'm going to show you something. What about this one? Here is the slide of like verb. Do you still remember about irregular verb? Like I have already shown in the class that if you remember about the verb, you might remember about regular and irregular, right? In these cases, dalam hal ini, kalian, Ibu ingatkan lagi, we could find kata verb ke-1, verb ke-2, dan verb ke-3 untuk irregular yang tidak beraturan. You could find, for example, do, did, done. See? Write, wrote, written. Hear, heard, heard. Speak, spoke, spoken. Live, laugh, laugh. Visit, visited, and visited. And then again, worked, worked, worked. Nah, ada ternyata yang tidak beratur, yang beraturannya 2 dari bawah ya. Visit dengan work karena diakhiri ed atau ed. And then again, see the next slide. I put a story from the picture in here. You can see there are 3 pictures and it is kind of a story. Someone coming to the office. Ada cerita di sini Ibu sajikan dengan cerita. Kita bisa cari dari cerita ini, dari percakapan antara 2 orang ini, between the boss and the employee, antara bos dengan pegawainya, si Jerry dan bosnya. Nah, Jerry di sini, he came late.
he comes late to the office, and then the boss got quite disappointed. He said that, Jerry, this is the third time you've been late this week. Jerry, ini udah ketiga kalinya loh kamu terlambat masuk kantor gitu ya. And then again, the next session you will find you were needed, right? In that meeting today. Kamu tuh sangat dibutuhkan. Kemudian di berikutnya ada cerita, fortunately, sayangnya, fortunately, untungnya, the deal was done. Kesepakatan sudah dilakukan atau sudah selesai, sudah beres, but it almost didn't happen. Walaupun itu hampir tidak terjadi. Nah, kita lihat dari kalimat ini, it just quite very simple conversation, I guess simple dialogue because I just need you to take your attention into passive voice in here. Ibu perlu menarik perhatian kalian kepada kalimat yang ada passive voice-nya. Yang manakah itu? The red one. Kata yang hurufnya warna merah itu adalah kalimat pasif. Kalian bisa temukan you were needed in that meeting today, right? You were needed, ada were, ada needed. Ada were di situ to be-nya, ada needed verb ketiganya. Kemudian di sesi terakhir ada kata-kata the deal was done. Ada was, ada done. Ada was itu to be, dan-nya verb ketiga. Dari kata mana dan itu? Verb satunya adalah do, verb keduanya adalah did, verb ketiganya adalah done. So, we just take verb 3. Ingat, rumus passive voice atau kalimat pasif adalah to be diikuti verb ketiga. Jadi jelas ya, dari dua contoh barusan ada paragraf, Ibu menarik perhatian kalian kepada kalimat yang ada unsur kalimat pasifnya, ada to be diikuti verb ketiga. Kemudian ada juga contoh dialog yang ini, ada juga to be diikuti verb ketiga. Jadi mohon diperhatikan dulu, ternyata ketika kita berbicara, when you speak in English, sometimes we speak about passive voice, tentang kalimat pasif yang diucapkan. Kita memerlukan kalimat pasif, kenapa? Karena kalau di bahasa Indonesia itu kalimat aktif itu biasanya pokoknya biasanya itu kata kerja itu biasanya bermenj gitu kan, apa itu ada ada mer, ada awalan ya di kata kerja. Tapi untuk kalimat pasif biasanya kita menerjemahkannya di atau ter biasanya. Tapi ketika kita melihat fungsi dari kalimat pasif itu, kita fokusnya pada menekankan penting yang mana dalam kalimat itu, apakah subjeknya atau objeknya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya, di sini ada contoh kalimat aktif dan pasif ya. Bisa kalian lihat? Oke. Ada kalimat Shakespeare wrote Hamlet. Kemudian ada kalimat pasifnya, Hamlet was written by Shakespeare. Di situ satu kalimat itu jadi dua antara aktif dan pasif. Kira-kira perbedaannya apa? What is the difference between both sentence? So, it's like Shakespeare wrote Hamlet. Itu kan kalimatnya pas simple ya. Kalian lihat kata wrote itu kan verb kedua. Wrote. Nah, kemudian perbedaan dari perubahan aktif ke pasif itu apa dari dua kalimat itu? What was that? Of course, you can see from the pink one, kata yang dalam blok di sebelah kirinya itu ada tulisan 1 sampai 5 kan. The first one, what is the difference? Dari kalimat ke-1 dan kedua perbedaannya adalah the first one, subject become object, subject becomes object, and then the second one, in the contrary, object becomes subject. Jadi kebalikannya, perbedaan dua kalimat itu adalah posisi si subjek berubah jadi objek, objek berubah menjadi subjek. The third, kalimat ketiga atau kata ketiga, poin ketiga dari perbedaan tersebut adalah to be diikuti verb ketiga. That was the main formula for passive voice. Itulah rumus utama dari passive voice. Kemudian perbedaan dari dua kalimat itu yang keempat adalah ada kata atau tambahan preposisi by. Ada tambahan by, oleh gitu ya artinya. Kemudian yang terakhir ada transitive verb. Nah, ini yang perlu diketahui. Apa itu transitive verb?
Jelas ya, perbedaan dari dua kalimat itu antara aktif dan pasif tentunya ada yang berubah. There is difference on it. Subject becomes object, object becomes subject, and the main formula, the additional by itu bisa option sebetulnya, boleh ada, boleh tidak. Kalau kita menekankan si subject menjadi objek itu pretty much important, of course. And then again, relate to transitive verb, kita lihat ke next berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini penjelasan lebih lanjut tentang transitive verb. Oke, dari transitive verb itu kalian bisa lihat ada dua contoh kalimat kan di situ, ada transitive, ada intransitive. So you can see apa sih perbedaannya transitive dan intransitive? What is the difference between transitive dan intransitive? Transitive means, do we need an object in a sentence? Kita butuh objek nggak dalam kalimat? Iya. Jadi ketika kita mengatakan kata kerja itu transitif, artinya si kata kerjanya membutuhkan objek dalam kalimat itu. Contoh, Janet earned the promotion. Nah, itu kita butuh ya, ada promotion di situ objeknya. Earned-nya verbnya. They saw the accident. So, melihat apa? Melihat kecelakaan. Mereka melihat kecelakaan. Nah, benar-benar keberadaan objek itu diperlukan. Nah, yang kedua, yang B itu intransitif. Dibilang in itu kan tanpa atau tidak. Tidak butuh berarti ya, dia tidak butuh objek. Karena dengan tanpa objek pun kalimat itu sudah lengkap. So, you can see here, a problem occurred. A problem occurred. Subject verb, masalah terjadi, itu sudah jelas, a problem occurred. Kemudian they arrived late. Late-nya itu bukan objek ya, itu pelengkap atau bisa dikatakan sebagai complement atau kata sifat ya. Kemudian they subject, arrived-nya verb. Dia nggak butuh objek yang objek langsung ataupun tidak langsung di situ. Sifatnya late itu pelengkap. Nah, ini perbedaannya. Ketika kita merubah kalimat aktif menjadi pasif, kita memerlukan transitive verb, memerlukan adanya objek sesudah verb tersebut. Kalau nggak ada objek, we cannot change into subject. Kita nggak bisa merubah kalimat itu, si objeknya nggak bisa jadi subjek karena nggak ada objeknya. Makanya kita harus yang ada objeknya ketika mau menjadikan kalimat itu pasif ya. Karena dalam perbedaan dua kalimat yang sebelumnya tentunya ada perubahan subjek dan objek yang ditukarkan posisinya. And then again, see the next slide. Kita lihat slide berikutnya. Sebetulnya ini masih contoh yang tadi kan. Di slide berikutnya ada kalimat aktif. Shakespeare menciptakan atau mempunyai karya Hamlet. Hamlet ditulis oleh Shakespeare. Kalimatnya sama saja. Dia hanya permainannya, meaningnya sama. Permainannya hanya meletakkan which one is more important to be placed at the first. Apakah subjeknya ataukah verbnya gitu. Apakah objeknya, sorry. And then again, lihat juga pentingnya di sini si kalimat aktif itu kan yang dipentingkannya Shakespeare-nya, si subjeknya. Used to place emphasis on the subject. Kemudian di kalimat pasif yang dipentingkan adalah used to place emphasis on the object. Nah, objek di sini di kalimat pasif itu adalah Hamletnya kan tadi dikedepankan, jadi penting gitu. Mengedepankan yang pentingnya, menekankan mana yang pentingnya. And then again, next slide. Berikutnya, ada rumus apa ini ya? Oh, it's so very much complicated. Itu tampaknya sulit banget ya ngelihat rumus ini ya. Ini dari awal tadi sebenarnya ditunjukkan bahwa kenapa dua kalimat itu berubah dari aktif jadi pasif? What is the difference? Perbedaannya 5 yang barusan. Kemudian kita beranjak. Oh, yang penting itu adalah rumus utama dari pasif itu adalah to be followed by verb 3, right? Itu yang ditekankan. Kita tarik ke kanan itu ada to be yang diperkenalkan di situ. To be pada present, you need to remember again, you need to remind yourself again about any kind of to be. Pada present you can find is MR, pada past you can find was were, and then again continuous. Ya, khusus untuk continuous di sini biasanya kalian akan bertemu dengan to be diikuti ing kan. Nah, ketika berubah jadi pasif, kita awali dulu dengan to be being dulu. Ada being di tengahnya. Kemudian untuk verb kita ambil to be-nya been. Kemudian untuk modal auxiliary kita ambil be.
Nah, apa itu modal auxiliary? I hope you still remember. Modal banyak kan? Ada can, could, shall, should, will, would, may, might. Tuh, banyak ya. Itu diikuti oleh be, baru diikuti verb ketiga. So you can see the follow on it. Di bawahnya itu ada kan dalam blok warna blue or gray, agak abu atau biru itu di blok paling bawah. Present rumusnya kan kalian masih ingat kan? It just you need to remember the verb is first verb. Jadi verbnya verb ke-1, harus ingat ya. Nah, si verb ke-1 itu dirubah atau ketika mau jadi pasif berubah menjadi verb ketiga, tapi sebelumnya tambahkan dulu to be-nya. Is, MR, antara is atau M atau R. Begitupun dengan pas. Jika dari pas itu kita ingat rumusnya ada second verb, ada verb kedua, kalian cepat-cepat ingat rubah si verb kedua itu jadi verb ketiga. Tapi sebelumnya tempatkan dulu to be-nya, was dan were. Kemudian ada continuous nih. Rumus yang continuous biasanya diawali oleh to be. Baik is MR maupun was were diikuti oleh verb ing kan. Biasanya untuk continuous gitu rumusnya untuk aktif. Nah, ketika menjadi pasif dia akan berubah serta merta si verb ing-nya menjadi verb ketiga. Nah, tapi sebelumnya tempatkan dulu to be dengan being-nya. To be-nya sesuaikan dengan subjek ya. Kalau subjeknya tunggal, you need the to be for tunggal. Maksudnya kalau subjeknya tunggal kayak he, she, kita butuhnya pakai is gitu. Kalau subjeknya jamak, kita butuhnya yang jamak juga to be-nya. Oke. Jadi you just find attention atau put your attention into how to use the to be for different subject gitu ya. And then again untuk perfect, as you may know, kalau perfect itu kan biasanya kita bertemu dengan rumus ada has, ada have, ada had. Biasanya selalu diikuti verb 3 kan. Itu mudah kalau biasanya diikuti verb ketiga, tinggal pindahkan tetap verb ketiganya lalu di sesudah has, have, had itu letakkan been. Baru verb ketiga. Jadi has, have, had, ada been, baru diikuti verb 3. And then again the last thing what is pretty much simple itu untuk modal auxiliary. Modal auxiliary kalau ketemu modal auxiliary ada can, could, shall, should, will, would. Itu jika mau menjadi jika mau menjadi pasif, dia hanya tinggal menambahkan be dan verb ketiga. Jadi jelas ya, semua kalimat pasif itu rumusnya adalah verb ketiga atau kita namakan apa yaitu past participle verb ketiga itu istilahnya. Tapi untuk lebih mempermudah kita gunakan kata verb 3 aja ya. Nah, jangan lupa untuk modal auxiliary dan forget selalu dan wajib diikuti verb ke-1 untuk aktif. Kalimat aktif pada modal auxiliary selalu diikuti verb ke-1. Tapi ketika jadi kalimat pasif, tambahkan dulu be, rubah verb satunya jadi verb 3. Jadi ada modal auxiliary, ada be, ada verb ketiga. Still complicated? You get so very confused? Of course, I guess so. But don't worry again, I will give you some example on it. So, here you go, next slide. Slide berikutnya. Ini dia. Kita lihat penggunaan rumus yang menjadi kalimat. Kita lihat ya. Di slide ini, you can see that present tadi rumusnya verb 1 lalu akan berubah menjadi to be diikuti verb ketiga. Lihat. Pada simple present ada kalimat cars burn fuel. Cars burn fuel. Verb satunya mana? Burn. Kita rubah jadi kalimat pasif. Ingat, meaningnya tetap sama. Maknanya tetap sama antara kalimat aktif dan pasif. Karena ini memang hanya ada terjadi pertukaran aja subjek objeknya. Mobil membakar bahan bakar gitu ya. Oh, membakar gitu enggak ya? Mungkin ada bahan bakarnya fuel gitu ya. Fuel is burned by cars gitu ya. Hanya ditukarkan fuelnya jadi ke depan. Karena fuel tunggal kita ambil to be dari present itu is MR. Kita ambil salah satu yang tepat yaitu is burnt. Burntnya verb ketiga by cars. Nah, by cars. Jangan pakai are ya, fuelnya kan tunggal dianggapnya. And then again, simple past. Rumus kedua simple past. Simple past asalnya dari verb kedua aktifnya. Verb kedua. When we change into passive, kita lihat ya.
The race thrilled Ben. The race thrilled Ben. Jadi kenaikan gaji itu sangat membuat Ben senang gitu ya, tidak terkira senangnya ya. Kita jadikan pasif seperti apa? Ben sangat senang oleh kenaikan gaji tersebut, sangat terkejut, dikejutkan gitu ya. Nah itu kita hanya perlu menarik to be dari past simple aja, karena dia kalimatnya sudah pas kan. The race thrilled Ben, thrillnya verb kedua, kita tarik jadi kalimat pasif, tetap verb ketiganya thrilled, ada id-nya karena dia beraturan. Nah kita tambahkan was, antara was dan were kita ambil was, kenapa? Karena Ben-nya tunggal. And then again, present perfect. Di present perfect ada kalimat apa nih ya? Present perfect, ingat rumus aktifnya ada has, ada verb 3. Ada has, ada verb 3, kita tinggal selipkan been di tengahnya. Been di tengahnya karena dia udah punya modal verb ketiga di situ, sudah punya rumus verb 3. Ketika jadikan kalimat pasif, verb 3-nya udah ada di situ. Tinggal menambahkan been di tengah-tengah. Jadi all has printed the photo. All sudah mencetak foto. Kemudian kita jadikan kalimat pasif. Foto sudah dicetak oleh all. Nah gitu. Gimana kalau fotonya banyak? Kita jadikan fotonya jadi photos. Ya berarti has-nya berubah jadi have dong. Gitu ya. Jadi sesuaikanlah antara has dan have itu berdasarkan subjeknya juga. You need to concern about subject. Remember, keberadaan to be itu harus sesuai dengan adanya subjek yang sesuai juga. And then again, future, ini maksud future di sini. I try to put your attention into modal auxiliary. Jadi kalau ingat future biasanya ada rumusan modal auxiliary ya. We could find will in there. Ada kata will kan di situ, itu modal auxiliary. So, you can find the sentence like new cars, mobil-mobil baru itu will save fuel, akan menghemat energi atau menghemat bahan bakar. And then again, kita rubah jadi kalimat pasif, kedepankan subjeknya, kebelakangkan objeknya ditukarkan, fuel dikedepankan, will be saved. Like that ya. Will be. Ingat ada berubah apa? Tambahkan to be dari auxiliary di situ. Dari modal auxiliary kita butuh be untuk to be-nya, baru diikuti verb ketiga. Kalian boleh lihat kata save, kata kerja save berubah jadi saved verb ketiga. Yang tadinya verb 1 berubah jadi verb ketiga. Tapi utamakan dulu be-nya di depan. Ada kata be. Will be saved. Mobil-mobil baru akan menghemat bahan bakar. Kita rubah jadi kalimat pasif. Bahan bakar akan dihemat oleh mobil-mobil. Oh, barunya ketinggalan ya. Oke, sorry for that. Oke, next slide. So far so good ya, mudah-mudahan. It's getting complicated, but I give you some example on it. I hope it will make you and help you more easier to understand the material. Next slide, slide berikutnya. Kita lihat ada apa? Ini rumus dari continuous tadi, kalimat pasif. Kalau kalimat aktifnya, rumusnya itu kan kita mengenalnya ada to be, ada verb ing kan. Simple seperti itu. Just simple like is, am, are, was, were, baru ada verb ing. Untuk present continuous ada is, am, are, verb ing. Untuk past continuous ada was, were, verb ing. Nah, itu bisa kita rubah semuanya jadi kalimat pasif. How it could be? Gimana caranya? Tinggal menambahkan being di tengah-tengahnya, ada kata being. Oke, kemudian rubah yang verb ing tadi menjadi verb ketiga. Just like this example. Lihat di contoh ini ya. Kalimat aktif dan pasif itu bergandengan kan di situ. He is taking photos. Kemudian ketika kita mau merubah menjadi pasif, rubah photosnya, objeknya ke depan jadi subjek. Photos are being taken by him. Apa yang sulit? Apa yang berubah dari sini? Oh, ternyata is-nya berubah jadi are. Kenapa? Kita fokusnya pada present continuous. Present continuous itu to be-nya is, am, are ya. Jadi ketika merubah lagi jadi kalimat pasif, kita ambil to be yang di situ antara is, am, are. Subjeknya itu kan lebih dari satu, photos. Makanya kita gantikan is-nya jadi are karena subjeknya photos, bukan lagi he, bukan he. Oke, photos are being, being-nya diambil dari rumus pasif.
Kemudian tambahkan verb ketiga taken dari kata taking, oke? Taking itu kan asalnya dari verb satu dengan ing kan? Oke, take berarti first verb itu take, second verb itu took ya. Kemudian third verb itu adalah taken. So it's quite easy to remember about that. Verb 1, verb 2, verb 3, take, took, and taken. Kita bermain di verb ketiga saat ini untuk merubah menjadi kalimat pasif. Kemudian ada kata-kata kalimat kedua ya, she is writing a book. She is writing a book. Kita lihat kan ada write lagi di situ, ada write. Dari verb ke satunya write jadi writing. Rubah saja. Being-nya disimpan di tengah di antara to be dengan verb ketiga. Kita sempatkan being di antara to be dengan verb ketiga. A book-nya dikedepankan, a book. Kemudian ambil to be-nya karena atau book gitu ya. Itu tunggal. Jadi kita ambilnya is. A book is being written. Lagi-lagi ketemu dengan verb ketiga sesudah being. Written verb ketiga by her. Nah, by her-nya itu dari she. She-nya oleh dia perempuan. Kemudian kalau yang A itu by him karena laki-laki oleh he. Next, dari berikutnya di bawah itu kan ada he was taking photos ya. Itu perbedaannya sama saja sih dengan yang atas. Hanya saja kalau yang atas kita memakai to be is MR untuk present continuous. Yang bawah itu kita sama memakai to be past continuous antara was dengan were. Di sini kalian harus jeli. You need to consider again about how to put to be based on the subject. Gimana cara memadu-madankan antara penggunaan to be dengan subjeknya itu. Jangan sampai tidak sesuai ya antara subjek dengan to be-nya ya. Pasti ada padanan yang tepatnya. And then again, see this one. Dari contoh berikutnya kita lihat ada gambar apa ini? Squirrel? Tupai ya. Oke, tupai ya. Mudah-mudahan it take your understanding more deeper about passive voice ya. Mudah-mudahan jadi lebih paham tentang passive voice. Dari kalimat ini kalian jelas ngelihat ya. The squirrel gathered the nuts. Lihat, ini kalimat apa nih? Past simple kan? Karena ada kata gathered. Ketika berpikir past simple, kita tambahkan to be pada past simple antara was dengan were. Tambahkan saja to be-nya di situ. Tukarkan dulu subjek dan objeknya. Kemudian the nuts kedepankan objeknya jadi subjek. The nuts were tempatkan. Kenapa harus were bukan was? Karena nuts-nya lebih dari satu. Ada s-nya di situ. The nuts lebih dari satu. Jamak ya. Were gathered dikumpulkan oleh tupai. Nah, yang tadi asalnya the squirrel, tupai mengumpulkan kacang-kacangan, kita rubah menjadi kacang-kacangan dikumpulkan oleh tupai. Oke, it's just quite pretty much simple. Mau lebih simple lagi? Boleh, masih ada contoh yang lainnya ya. But before that, I need to remind you about something that student always ask me about. Jadi ada beberapa siswa yang selalu bertanya, Bu, berarti kita ketika ngomong itu harus inget dong, oh ini rumus aktif, ini jadi pasifnya begini, nanti lama dong gak ngomong-ngomong. Iya betul, for speaking you just do not really remember about the grammatica, of course, the grammar. Untuk ngomong jangan dulu inget grammar, cuma ini kalau grammar itu kan panduan ya, like a map, seperti peta. Jadi mengajak kalian untuk belajar pasif dan aktif itu agar kalian bisa mengatakan imbuhan pada kata kerja di atau ter. Contoh, saya melahirkan berbeda dengan saya dilahirkan. Nah, ketika kita berbicara yang kita ingat itu satu poin untuk kalimat pasif. Apa itu? Biar kalian tidak bingung dengan berbagai jenis many formulas on it, oke? Jadi yang perlu diingat hanya satu. Oh, saya kalau mau ngomong pasif itu, saya harus ingatnya ada to be, ada verb 3 itu. Ya, ada to be, ada verb 3. To be-nya itu yang harus diingat. Oh, to be itu banyak. Ada is, MR, ada was, were, ada been. Tadi pada continuous ada being. Lalu sebelumnya ada to be dulu. Kemudian pada auxiliary ada be diikuti. Semuanya diikuti verb ketiga. Just like that. Jangan sampai berpikir lama dong nanti mikirnya kalau mau ngomong ya dari aktif ke pasif. Terus diem dulu, ngerubah dulu kalimat. Not like that. It just simply remember about to be and verb 3, okay?
This is the next slide. We can see, next slide ini ada orang lagi apa nih? Si Matthew lagi apa nih? Painting the wall kan? Nah, lagi mengecat dinding kan? You can see, the active is Matthew painted the wall. Lagi-lagi Ibu ambil contoh verb kedua dari past simple ya. Matthew painted the wall. Painted itu kan tambahan id di ujungnya itu menunjukkan regular verb. Dia ada id-nya. Regular itu kan verb keduanya id, verb ketiganya id. Jadi kita fokusnya berarti ketika ada id, verb ketiganya id juga dong sama. Nah, Matthew painted the wall kita rubah jadi kalimat pasif. The wall was painted by Matthew. Apa yang berubah? Tentunya ada tambahan to be, was di situ. Kemudian paintednya tidak terlihat perubahannya karena bentuk verb 2 dan 3-nya sama. Tapi dia fungsinya sebagai verb ketiga. Baru diikuti oleh objek. Objek yang tadinya subjek. It just simply like Matthew mengecat dinding, kita rubah menjadi dinding dicat oleh Matthew. Jadi mengecat berubah jadi dicat atau bukan tercet ya. Kalau tercet tidak sengaja, dicat. Oke. Bukan dicat untuk chatting, bukan ya. Painting. And then again, next slide. Ada gambar apa yang terakhir contoh ini? Ada gambar tulisan like someone put a checklist on that, and then we are going to change the sentence from active into passive, like the voters will determine the election result. Di kalimat ini kalian menemukan modal auxiliary ada kata will. So, kalian lihat ya, terjemahannya adalah para pemilih akan menentukan hasil pilihan. The voters will determine the election results. Nah, kalian lihat di situ. The voters-nya subjek, kemudian ada will, ada modal will, ada determine itu verb ke-1. Kemudian the election results itu objek. Jadi kita tarik ke depan si objek itu, the election results, tarik ke depan jadi kalimat pasif. Will-nya tetap karena dia modal auxiliary-nya will. Tambahkan be. Tambahkan be, jangan lupa sesudah modal auxiliary. Sebagai rumus dari pasif. Ada to be, ada verb ketiga. To be-nya di sini be. Kemudian determined, ada ed-nya karena dia jadi verb ketiga. Baru diikuti by the voters. So, what do you think? Is it pretty much like easy or not? I don't know, but I hope I know that you will get really understand about this when I find you in the class, okay? So, kita terjemahkan untuk yang terakhir kalinya, para pemilih akan menentukan hasil pemilihan. Ketika jadi pasif, kita rubah jadi hasil pemilihan akan ditentukan oleh para pemilih. Yang tadinya akan menentukan jadi akan ditentukan. Alright, so far so good, I hope so. And then that was the last thing I've shown you from the slides, so many slides. Thank you so very much for your attention of the day, because our today session is pretty much hard and complicated for you might be, but you can repeat it again to watch this YouTube again and again to find yourself have a great understanding about passive voice, okay? Have a great day everyone. Nice to be with you in here virtually. Have a great day. Deket, dedeh, imut. Yes, yes, yes. Close, affectionate, and attentive. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.